Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galanginyang Abian Basih, hari Sabtu 11 November 2023. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan izinkan kita untuk kembali menikmati anugerah Tuhan. Namun sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, baiklah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Tuhan menyegarkan tubuh kami pada pagi hari ini Bapa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami rindu memulai hari kami bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, Engkau kiranya memimpin dan menuntun kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan selalu dalam terang kasih-Mu ya Bapa. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau urapi kami, Engkau urapi bibir hamba-Mu ini, sehingga apa yang terucap itu semua adalah kebenaran firman-Mu dan boleh menjadi berkat buat saudara-saudara kami yang mendengarkannya melalui YouTube channel ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya dan kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua bagian Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama dari Kejadian 32 ayat yang pertama, yang berbunyi, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Yang kedua terambil dari Ibrani 1 ayat 4. Bukankah mereka dalam hal ini malaikat semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Adapun tema yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah bersama Tuhan rasa takut hilang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, rasa takut pastilah sering menghinggapi setiap orang, termasuk kita orang yang percaya, kadang juga dihantui oleh rasa takut. Tetapi bagaimana kita menyikapi rasa takut tersebut? Kita tahu di dalam Matius 28 ayat 20b ada sebuah janji di mana Tuhan Yesus berkata, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada penyertaan Tuhan. Apakah kita harus takut lagi? Bila kita sudah percaya, seharusnya sudah tidak ada rasa takut lagi di dalam hati kita. Kalau kita lihat bacaan yang pertama Bapak Ibu, Yakub selalu dalam penyertaan Allah. Ketika dia ada di dalam rumah Laban, maupun ketika dia meninggalkan Laban bersama-sama keluarga besarnya, dia masih dia selalu disertai oleh Allah. Namun demikian, Yakub mempunyai rasa takut dan mempunyai pergumulan yang sangat berat terhadap masa lalunya, di mana dia boleh dikatakan merebut hak kesulungan dan berkat yang seharusnya menjadi haknya Esau kakaknya. Dia sudah mengambilnya. Hal ini selalu menghantui pikirannya bila mana Yakub harus bertemu dengan Esau. Seolah-olah penyertaan Allah kurang
menjamin keselamatan dirinya. Bayang-bayang kemarahan Esau lebih besar daripada perlindungan Allah. Dengan rasa takut yang begitu besar, Yakub bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan, di mana dapat membesarkan hatinya sehingga dia dapat berkata, "Ini bela tentara Allah." Tapi rasa takut itu masih tetap berkecamuk dalam hati Yakub, antara percaya kepada Allah atau takut kepada Esau. Akhirnya untuk menutupi kesalahannya, Yakub pun mencoba sesuatu. Dia rela menjadi hamba dan dia membuat Esau itu sebagai tuan. Dia menganggap Esau sebagai tuan. Dia juga mempersiapkan banyak upeti dengan maksud untuk meluluhkan hatinya Esau. Suatu saat perjumpaan pun terjadi. Namun perjumpaan tersebut begitu damai, begitu hangat, tidak terjadi apa-apa. Mereka penuh cinta kasih bertemu antara kakak dan adik. Mereka saling berpelukan, mereka saling berkenalan. Karena setelah mereka berpisah, mereka sudah punya keluarga. Begitu hangat pertemuan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita juga sering kita diperhadapkan pada saat seperti apa yang dirasakan oleh Yakub. Ada kalanya kita percaya kepada Tuhan, namun pada saat menghadapi suatu masalah, kita seringkali malah merasa takut dan mulai meragukan bagaimana Tuhan dapat menyelesaikan masalah kita tersebut. Tapi malah kita melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Seolah-olah kita meragukan kuasa Tuhan, yang sebenarnya sangat pasti Tuhan pasti dapat menyelesaikan masalah kita tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaatnya, seberat apapun pergumulan kita, Allah senantiasa memelihara dan memberikan jalan keluar. Tetaplah percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada dan nyata. Beriman kepada Tuhan berarti kita menjalani hidup bersamanya. Kita mempercayakan segalanya kepada Dia tanpa kekhawatiran yang berlebihan. Jika kita selalu bersama dengan Tuhan, maka rasa takut itu pun akan hilang. Dan kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini 11 November 2023, Gereja Kristen Protestan di Bali genap berusia 92 tahun. Usia yang sudah tidak muda lagi, tapi dalam perjalanan bergereja, itu masih terus mengandalkan Tuhan, sehingga gereja terus bertumbuh dan menjadi berkat secara berkeadilan. Sesuai dengan tema gereja, menjadi gereja pembawa keadilan, dengan subtema pada hari ulang tahun ini, carilah Tuhan, carilah keadilan, maka kamu akan selamat. Andalkanlah Tuhan, jalanlah bersama dengan Tuhan. Rasa takut itu pun hilang dan kita akan selamat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa merasakan kasih penyertaan Tuhan sehingga semua rasa takut kita itu hilang. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang baik, Allah yang turun ke dalam dunia ini sebagai penyelamat kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami, bila kami selalu bersama-sama dengan Engkau, maka setiap pergumulan kami, setiap rasa takut yang muncul dari hati kami, itu akan hilang karena Engkau yang menyertai kami. Bapa, pada
Pagi hari ini kami juga berdoa buat gereja kami, Gereja Kristen Protestan di Bali, yang pada hari ini genap berusia 92 tahun ya Bapa. Terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan di dalam menjalankan kehidupan kami bergereja. Sehingga di usia 92 tahun ini pun kami tetap berpegang kepada firman-Mu, kami bersandar kepadamu Bapa, sehingga keberlangsungan gereja kami boleh berjalan dengan baik. Biarlah kami terus dapat merasakan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Para pemimpin gereja kami Tuhan berkati, berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Para pendeta yang ada di seluruh pelosok Bali ini Tuhan, Engkau kira juga memberikan hati yang melayani, sehingga semua jemaat dapat terlayani dengan baik, dan kami jemaat juga boleh saling melayani, tolong menolong di dalam keadilan dan rasa ucapan syukur dan sukacita kepada Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sertai dan pimpin kami, sehingga kami boleh menjalankan kehidupan kami dengan penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan lemah fisik Tuhan. Kau kiranya menjamah tubuh mereka, sehingga mereka semua boleh memperoleh kesembuhan daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, ampuni kami karena dosa-dosa yang telah kami perbuat, karena dosa itulah yang dapat menghalangi kami datang kepadamu. Dan kami yakin dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu terjadi pengampunan. Terima kasih Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seluruh jemaat Gereja Kristen Protestan Bali, saya ucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.